Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Maria Ulfah Nasution dengan nomor induk mahasiswa 0500777719, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah Keamanan Jaringan yang dibimbing oleh Ibu Dr. Rasna ST MCS. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah keamanan jaringan. Pada tugas kali ini terbagi dua, yaitu konfigurasi NAT overload dan konfigurasi VPN side to side. Nah, pertama saya akan menyelesaikan konfigurasi NAT overload terlebih dahulu. Pada panduan ada tahapan persiapan. Sebelumnya saya sudah mengerjakan topologi, simulasi, NAT persis seperti pada panduan, lalu mengatur seluruh alamat IP untuk semua perangkat. Seperti ini tampilannya pada aplikasi Cisco. Untuk memastikan topologi jaringan berfungsi dengan baik, pada panduan diperintahkan untuk mengakses perangkat web server. Lalu, pada perangkat web server, melakukan verifikasi dengan menggunakan netstat pada command prompt. Berikut saya praktikan. Untuk alamat IP pada web server adalah 192.168.25. Di sini saya akan mencoba menekan tombol Go beberapa kali agar dapat terlihat jelas pada netstat di perangkat web server. Selanjutnya saya akan melakukan verifikasi pada netstat di perangkat web server. Dapat dilihat alamat IP yang mengakses web server ditampilkan secara langsung. Selanjutnya pada panduan melakukan akses pada perangkat FTP server. Begitu juga untuk melakukan verifikasi pada perangkat FTP server menggunakan netstat pada command prompt. Berikut saya praktekkan. Untuk alamat IP dari perangkat FTP yang sudah ditentukan yaitu 192.168.26. Setelah berhasil terkoneksi ke perangkat FTP server, dapat dilakukan verifikasi pada perangkat FTP server menggunakan netstat pada command prompt. Terlihat sama seperti proses web server sebelumnya, alamat IP perangkat yang mengakses tampilan secara langsung. Ditampilkan secara langsung. Berikutnya, lanjut ke tahap konfigurasi. Pada tahap ini membutuhkan kondisi sebuah perangkat PC pada jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses dan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat yang asli pengakses yang berasal dari jaringan tersebut. Nah, sebaliknya untuk perangkat PC pada jaringan 192.168.30.0 juga dapat mengakses web dan FTP server, tetapi mengenali alamat perangkat yang mengakses layanan tertentu tersebut. Setelah selesai konfigurasi, akan dilakukan tahap analisis pada apa yang akan terjadi jika perangkat dengan dua jaringan yang berbeda mengakses layanan web dan FTP server. Oke, berikut saya akan mempraktekannya. Pertama, saya akan melakukan konfigurasi pada perangkat router.
Setelah selesai, dilakukan konfigurasi dua skenario yang akan dilakukan. Mencoba mengakses layanan web dan FTP server dengan jaringan yang dikonfigurasikan NAT dan tidak. Perangkat FC0 adalah perangkat yang terhubung ke jaringan yang tidak dikonfigurasikan, dikonfigurasi NAT, dan perangkat PC4 adalah perangkat yang terhubung ke jaringan yang dikonfigurasikan NAT. Setelah perangkat mengakses layanan web dan FTP server selanjutnya dilakukan verifikasi pada perangkat layanan server menggunakan nextstart pada command prompt. Oke, pertama skenario dilakukan pada laman web server terlebih dahulu. Skenario pertama yaitu mengakses laman layanan web server menggunakan perangkat terhubung ke jaringan yang tidak dikonfigurasikan NAT yaitu PC0. Dapat dilihat skenario pertama masih tetap sama seperti verifikasi next tab pada tahap persiapan alamat IP yang mengakses dikenali. Hal ini terjadi karena perangkat PC0 terhubung ke jaringan yang tidak dikonfigurasi NAT. Selanjutnya saya akan melakukan skenario kedua menggunakan perangkat yang terhubung ke jaringan yang telah dikonfigurasi NAT yaitu PC4. Dapat dilihat pada hasil verifikasi pada perangkat web server, ditampilkan alamat perangkat yang mengakses layanan web server tidak diketahui dan lebih tepatnya pada hasil verifikasi hanya menampilkan alamat dari router. Dapat dilihat pada hasil verifikasi pada perangkat FTP server ditampilkan alamat perangkat yang mengakses layanan FTP server tidak dikenali atau lebih tepatnya pada hasil verifikasi hanya menampilkan alamat dari router. Jadi, dari hasil praktik konfigurasi NAT overload bertujuan untuk memungkinkan banyak perangkat dari jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. Hal ini didiskusikan untuk menghemat pengguna IP publik yang terbatas dan mahal. NAT overload bekerja dengan cara menerjemahkan alamat IP privat beserta nomor port sumber menjadi alamat IP publik dan port yang baik. Nah, sehingga banyak koleksi dari pengguna berbeda tetap bisa dibedakan. Selain itu, konfigurasi ini juga meningkatkan keamanan karena alamat IP privat tidak langsung terlihat dari internet. NAT overload sering digunakan di jaringan rumah, kantor, dan perusahaan untuk menghubungkan banyak perangkat ke internet secara efisien. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan praktik yang kedua, yaitu konfigurasi VPN site to site. Sama seperti praktik sebelumnya, terdapat tahap persiapan yang dimintai, di mana di tahap ini memastikan agar praktik dapat berjalan dengan baik. Untuk memastikan topologi berjalan dengan baik, saya akan melakukan ping dari PC0 ke PC1. Baik, PC1 merespon ping yang dilakukan dari PC0 yang menandai bahwa topologi sudah berjalan dengan baik.
Selanjutnya saya akan melakukan tahap pelaksanaan pada tahap ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama saya akan mengaktifkan terlebih dahulu fitur keamanan pada seluruh perangkat router. Berikut saya praktekkan. Baik, fitur keamanan pada seluruh perangkat dari router sudah diaktifkan. Berikut saya perhatikan salah satu router yang sudah diaktifkan fitur keamanannya. Terlihat pada bagian sekuti sudah menggunakan teknologi security Key9 yang menandakan fitur keamanan sudah aktif. Begitu juga pada perangkat router lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi parameter IPsec dan pada router 1. Konfigurasi ini juga akan dilakukan pada router 2. Ini dilakukan agar ketika satu jaringan mengirim paket data ke satu jaringan lain yang terhubung akan memicu terbentuknya dari jalur VPN. Saya praktikkan. Perintah ini dilakukan untuk menetapkan kunci autentikasi bersama untuk pre-share key dengan nilai Cisco untuk semangat perangkat yang memiliki alamat IP 172.16.20.2. Kunci ini digunakan dalam proses ISAC-MP untuk membangun koneksi VPN yang aman antara dua perangkat jaringan. Lanjut ke konfigurasi ISAC-MP fase kedua. Perintahnya digunakan untuk membuat sebuah transform set dengan nama VPN set yang menentukan metode encrypt dan autentikasi yang koneksi IPsec. Dalam hal ini enkripsi menggunakan ESP3 DES dan autentikasi menggunakan ESP SHA dengan MHAC. Transform set ini akan digunakan untuk mengamankan data yang dikirim melalui VPN. Perintah ini membuat Cisco crypto map dengan nama VPN map dan prioritas 10 yang akan menggunakan protokol IPsec dan ISAC-MP untuk mengamankan koneksi VPN. Perintah berikutnya bertujuan untuk mengatur koneksi VPN, yang dimana koneksi VPN ini ke router tujuan, menetapkan metode keamanan yang digunakan dan menentukan lalu lintas mana yang akan dilindungi oleh VPN. Selanjutnya, konfigurasi crypto map
pada interface. Konfigurasi pada router 1 sudah selesai, lanjut melakukan konfigurasi yang sama ke perangkat router 2. Yang berbeda hanya ingin lalu lintas jaringan dan alamat kunci autentikasi bersama. Baik, kedua router sudah selesai dikonfigurasi. Tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi hasil konfigurasi IPsec. Verifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan paket data melalui ping dari perangkat PC0 ke PC1. Lalu pada router 1 akan dilakukan verifikasi dan akan terlihat paket yang dikirim sudah aman karena paket dikirim dalam kondisi tertranskripsi. Di sini saya akan melakukan ping dari PC0 ke PC1. PC1 merespon ping yang saya lakukan yang menandakan konfigurasi berhasil. Saya akan mencoba melakukan ping lagi untuk memastikan. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil verifikasi melalui perangkat router 1. Dapat dilihat jumlah paket data yang dikirim sesuai dengan jumlah percobaan ping yang sebelumnya saya lakukan. Jadi, konfigurasi VPN site-to-site dilakukan dengan tujuan untuk menghubungkan jaringan di berbagai lokasi secara aman melalui internet, sehingga memungkinkan pertukaran data seperti antar kantor pusat dan cabang, seolah-olah berada dalam satu jaringan lokal. Hal ini meningkatkan efisiensi komunikasi, menghemat biaya dibandingkan dengan jaringan khusus, serta memudahkan pengelolaan keamanan dan akses data secara terpusat. VPN jenis ini sangat cocok untuk organisasi yang memiliki banyak lokasi dan membutuhkan integritas jaringan yang aman dan handal. Nah, untuk tugas 2 pada kali ini saya mengerjakannya dengan berhasil. Saya mengerjakannya dengan teliti dan penuh dengan kepercayaan. Terima kasih. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.